Pagi yang tenang di sebuah taman Jakarta berubah tegang ketika 5 polisi arogan mencoba memeras Jenderal Kopassus Ardi Pratama dan mengancam akan menyita motornya. Saat pistol diarahkan ke kepalanya, Ardi dengan sigap melucuti senjata, melumpuhkan mereka, lalu memaksa para polisi sombong itu berlutut dan terikat dengan ikat pinggang mereka sendiri. Ternyata begini ceritanya. Pagi itu, Taman Kota Jakarta terasa begitu damai. Burung-burung berkicau, embun membasahi rumput, dan sinar matahari yang hangat menembus celah-celah daun pohon. Di sebuah bangku kayu, duduk seorang pria dengan postur tegap dan wajah tenang. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans, terlihat santai seperti warga biasa. Sepeda motornya yang gagah, sebuah Harley Davidson berwarna hitam terparkir rapi di dekatnya, mencolok di antara pepohonan. Pria itu adalah Mayor Jenderal Ardi Pratama, seorang komandan Kopassus, yang sedang menikmati momen langka, jauh dari hiruk-pikuk tugasnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah mobil patroli berhenti tak jauh dari tempatnya. 5 orang polisi, dengan seragam yang tampak kusut dan wajah penuh kesombongan, turun dari mobil. Salah satunya, seorang pria berbadan gemuk dengan kumis lebat yang menjijikan, berjalan paling depan, matanya melirik sepeda motor Ardi. Sebuah senyum sinis muncul di wajahnya. "Selamat pagi, Pak," sapa polisi gemuk itu dengan nada merendahkan. "Sedang apa di sini pagi-pagi begini?" Ardi menatap mereka dengan tatapan datar. Ia tahu betul apa yang akan terjadi. Ini adalah razia liar yang tak punya dasar hukum. Modus lama yang sering digunakan untuk memeras warga. Ia tetap diam. "Motornya bagus, Pak. Pasti mahal ya?" timpal polisi lain. Matanya memancarkan keserakahan. "Punya surat-suratnya lengkap nggak? Jangan-jangan motor bodong nih." Ardi tersenyum tipis. "Lengkap," jawabnya singkat. Polisi gemuk itu melipat tangannya di dada. "Bapak tahu kan, razia pagi ini sedang gencar-gencarnya. Biar cepat, kami minta Bapak berikan uang rokok saja. 2 juta. Anggap saja biar lancar." Ancamnya 2 juta rupiah. Sebuah angka yang mereka lontarkan dengan enteng, seolah Ardi adalah mangsa empuk yang bisa diperas begitu saja. Ardi bergeming. Ia tahu, ia bisa saja menunjukkan kartu identitasnya sebagai jenderal, tapi ada bagian dari dirinya yang ingin melihat sejauh mana kesombongan kelima orang ini bisa berjalan. Ia ingin melihat kebodohan mereka mencapai batasnya. "Saya tidak punya uang," ujar Ardi tenang. "Tidak punya uang?" Polisi gemuk itu tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh yang lain. "Dengan motor semahal ini, Bapak bilang nggak punya uang? Jangan bercanda, Pak. Kalau Bapak tidak mau kasih uang, motor ini akan kami sita. Kami bawa ke kantor, urusannya pasti lebih repot." "Bapak mau begitu?" Ardi tetap tenang. Di dalam dirinya, amarah mulai bergejolak, tetapi ia mengendalikan semuanya. Di matanya, kelima orang ini bukan lagi petugas penegak hukum, melainkan sekelompok preman yang mengenakan seragam. Harga diri dan ketenangan batinnya mulai terusik. Udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih tegang. Ardi sadar, negosiasi damai sudah tidak mungkin lagi. Ardi Pratama masih duduk di bangku taman. Raut wajahnya kini sedikit berubah. Ketenangan yang tadinya begitu kentara, kini digantikan oleh ketegangan yang mulai terlihat di rahangnya yang mengeras. Ia melirik jam tangan mahal di pergelangan tangannya. "Waktu saya terbatas," gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Polisi gemuk itu, yang rupanya adalah pemimpin kelompok, semakin berani. "Jadi bagaimana, Pak? Mau motornya aman? Atau mau kami bawa ke kantor? Jangan buang-buang waktu kami. 2 juta rupiah. Selesai." Ardi menghela napas panjang. Ia menatap satu persatu wajah kelima polisi itu. Ada rasa jijik yang ia rasakan. Mereka bukan sekadar mencari uang. Mereka menikmati kekuasaan semu yang mereka miliki. Mereka senang melihat rasa takut di wajah orang lain. Tapi kali ini, mereka tidak akan mendapatkannya dari Ardi. "Saya ulangi, saya tidak punya uang untuk kalian. Dan saya tidak akan memberikan sepeser pun," jawab Ardi tegas. Suaranya lebih berat dari sebelumnya. Salah satu polisi, yang bertubuh kurus dan berwajah culas, maju selangkah. "Jangan sok jago, Pak. Kalau sampai kami bawa motornya, Bapak menyesal nanti. Nanti Bapak yang akan berlutut di depan kami," ancamnya sambil menunjuk-menunjuk. Ardi hanya membalas tatapan tajam. Di kepalanya, ia memutar kembali semua pelatihan yang pernah ia jalani. Pelatihan untuk menghadapi situasi paling berbahaya, untuk menundukkan musuh yang jauh lebih kuat. Ia tahu, kelima orang ini tidak sebanding dengan musuh-musuh yang pernah ia hadapi. Tapi, mereka membawa sesuatu yang berbahaya. Seragam dan lencana. Mereka menggunakan kepercayaan publik untuk menindas. "Bapak tahu siapa kami?" tanya polisi gemuk itu. Nadanya kini penuh ancaman. "Kami ini polisi, kami punya wewenang." "Wewenang untuk menipu dan memeras?" Ardi balas bertanya. Suaranya menusuk. Seketika,
Suasana menjadi hening. Pertanyaan Ardi menghantam ego mereka. Wajah-wajah yang tadinya sombong kini terlihat marah. Polisi gemuk itu mengangguk ke arah salah satu anak buahnya. Bawa motornya, perintahnya singkat. Polisi berwajah culas itu melangkah menuju motor Ardi. Ia memegang stang, mencoba menyalakan mesin. Ardi bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya lambat, tapi pasti. Setiap langkahnya memancarkan aura bahaya yang tak terlihat. Ia berjalan santai menuju motornya, membuat polisi berwajah culas itu berhenti. "Jangan sentuh motor saya," kata Ardi dengan suara yang begitu tenang, namun penuh dengan peringatan. Polisi itu tersenyum mengejek. "Kenapa Bapak takut?" Kemarahan Ardi kini mencapai titik didih. Tangannya mengepal, siap untuk bertindak. Ia tak lagi peduli dengan identitasnya. Ia hanya ingin memberikan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Pelajaran bahwa kesombongan akan membawa kehancuran. Udara di sekitar mereka terasa begitu berat, dipenuhi aura ancaman yang siap meledak kapan saja. Seorang polisi lain, yang berwajah beringas, menyadari bahwa Ardi bukan orang sembarangan. Ia melangkah maju dengan cepat, tangannya sudah berada di pistol yang terselip di pinggangnya. "Mundur Pak, jangan bikin susah," teriaknya. Namun, peringatan itu tak digubris oleh Ardi. "Jangan main-main," desis Ardi, "atau saya yang akan bermain dengan kalian." Kalimat itu memicu kemarahan polisi berwajah beringas. Dengan mata melotot, ia mencabut pistolnya dan mengarahkannya tepat ke kepala Ardi. Jari telunjuknya sudah berada di pelatuk, siap menariknya kapan saja. "Satu langkah lagi, saya tembak," ancamnya. Polisi-polisi lainnya tersenyum. Mereka yakin ancaman ini akan membuat Ardi gentar. Polisi gemuk itu tertawa sinis. "Nah, begitu lebih baik, Bapak nurut saja dari tadi. Kan beres." Tapi, mereka salah. Rasa takut tidak ada di wajah Ardi. Sebaliknya, ia melihat pistol yang diarahkan padanya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan. Matanya yang tadinya tenang kini memancarkan api. Secepat kilat, ia bergerak. Gerakannya begitu cepat dan presisi, seolah-olah ia sudah memprediksi semua yang akan terjadi. Tangan kirinya meraih pergelangan tangan si polisi berwajah beringas, memutarnya dengan sudut yang mustahil. Suara tulang bergemertak terdengar samar. Tangan kanan Ardi dengan cepat menekan bagian belakang tangan si polisi, membuat pistol itu terlepas dengan mudah. Dalam hitungan sepersekian detik, pistol itu sudah berada di genggaman Ardi. 3 polisi yang lain terkejut dan tak sempat bereaksi. Ardi tak berhenti. Ia memutar tubuhnya, menggunakan momentum dari gerakan pertamanya, dan menendang lutut polisi kurus berwajah culas dengan keras. Si polisi roboh sambil merintih kesakitan. Ardi lalu menyikut perut polisi lainnya yang mencoba mendekat. Pukulan itu begitu kuat sehingga si polisi muntah dan terkapar di tanah. Kini, yang tersisa hanya polisi gemuk yang ketakutan, dan 1 polisi lagi yang berdiri kaku, syok melihat 3 temannya dilumpuhkan dalam sekejap. Ardi mengarahkan pistol yang baru ia dapatkan ke arah si polisi gemuk. Wajah polisi yang tadinya sombong, kini pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan. Keringat dingin mengucur di dahinya. "Saya kira, Bapak yang akan berlutut di depan saya," kata Ardi. Suaranya dingin menusuk. Pistol di tangannya terasa seperti perpanjangan dari kemarahannya. "Sekarang saya akan tunjukkan apa itu wewenang yang sebenarnya." Suasana taman yang tadinya damai, kini berubah menjadi arena pertarungan yang menegangkan. 5 orang yang tadinya angkuh kini tergeletak di rumput. Sebagian merintih kesakitan. Polisi gemuk yang tadinya paling berani, kini gemetar hebat. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari laras pistol yang menunjuk tepat ke wajahnya. Ardi mendekat. Langkahnya mantap. "Kau pikir seragam dan pistol membuatmu kebal? Kau pikir kau bisa berbuat seenaknya?" tanyanya. Suaranya bukan lagi suara ancaman, melainkan suara seorang pemimpin yang sedang memberikan hukuman. Polisi gemuk itu tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menggelengkan kepala. Tubuhnya bergetar tak terkendali. "Berlutut," perintah Ardi dengan suara rendah yang menakutkan. Polisi gemuk itu ragu-ragu. "Tapi, Pak, saya bilang berlutut," bentak Ardi. Suaranya menggema di seluruh taman. Tanpa banyak bicara lagi, polisi gemuk itu jatuh berlutut. Wajahnya menunduk malu dan ketakutan. Ardi kemudian menunjuk ke arah 2 polisi lain yang masih bisa berdiri. 1 di antaranya masih berusaha mengatur napas setelah terkena sikut Ardi. "Kalian berdua juga berlutut." Sekarang, mereka tak punya pilihan lain. Mereka mengikuti perintah Ardi, berlutut di samping pemimpin mereka. Ketiga pria yang tadinya penuh kesombongan, kini tak berdaya dan diliputi rasa malu yang luar biasa. Ardi berjalan mengelilingi mereka. Ia mengambil ikat pinggang dari salah satu polisi yang terkapar. "Kalian suka memeras orang, mengancam, dan membuat mereka tak berdaya. Sekarang rasakan sendiri," ujar Ardi. Dengan gerakan cepat dan terampil,
Ia mengikat tangan mereka di belakang punggung, menggunakan ikat pinggang mereka sendiri. Ia melakukannya dengan presisi seorang profesional, memastikan ikatan itu kuat dan tidak bisa lepas dengan mudah. Polisi-polisi itu tak melawan. Mereka terlalu takut dan merasa dipermalukan. Ini bukan tentang uang, kata Ardi. Suaranya kembali tenang. Ini tentang kehormatan. Kalian mengkhianati seragam kalian. Kalian merusak nama baik institusi. Ingat baik-baik, jangan pernah lagi kalian meremehkan orang lain hanya dari penampilannya. Ardi kemudian mengambil dompet yang terjatuh dari saku salah satu polisi. Ia mengeluarkan uang dari sana dan melemparkannya ke tanah. Uang ini milik rakyat. Jangan mengambil yang bukan hak kalian. Ardi kemudian berjalan kembali ke sepeda motornya. Ia melirik sekilas ke arah kelima polisi yang terkapar tak berdaya. Ia merasa puas. Bukan karena ia telah membalas dendam, tetapi karena ia telah mengembalikan rasa keadilan yang sempat terenggut. Ia meninggalkan mereka dalam keheningan, dengan rasa malu yang akan menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Dan pagi itu, Mayor Jenderal Ardi Pratama kembali menikmati ketenangan. Namun, kali ini, ketenangan itu didapat setelah ia memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan. Di belakangnya, 5 orang polisi itu terikat, dipermalukan, dan benar-benar tak berdaya. Momen itu menjadi saksi bisu bahwa di balik penampilan sederhana, bisa bersembunyi kekuatan yang luar biasa. Cerita ini mengajarkan pelajaran penting tentang kekuatan dan kehormatan yang sejati. Di satu sisi, ada sekelompok orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas dan memeras, menganggap rendah orang lain hanya dari penampilan. Di sisi lain, Ardi Pratama menunjukkan bahwa kekuatan dan kehormatan tidak datang dari seragam atau senjata, melainkan dari karakter, pengendalian diri, dan kesediaan untuk membela kebenaran. Ia memilih untuk tetap tenang dan bersabar, tetapi ketika harga diri dan keadilan dipertaruhkan, ia bertindak dengan tegas dan terampil. Akhirnya, Ardi mempermalukan mereka bukan dengan kekerasan yang membabi buta, melainkan dengan cara yang elegan, menunjukkan bahwa kesombongan dan keangkuhan pada akhirnya akan membawa kehancuran dan rasa malu.